It's time to football time. Sama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya di situ. Sama Mas Adi Manglasa Putro. Oke. Nah, Football Time kali ini kita akan membahas tentang ini Mas, beberapa bursa transfer yang terjadi di awal musim 2021 Mas, khususnya di Liga 1 dan pemain lokal. Nah, ini terlepas dari itu memang kalau menyinggung soal Liga 1 2021 kan memang ini belum belum jelas ya Mas. Belum. Tidak ada salahnya kita sedikit mengulas bagaimana persaingan untuk perebutan pemain baru terkhusus yaitu, dan kabarnya juga para klub ini meskipun belum ada kejelasan tetap mendatangkan mengganti para pemainnya Mas. Nah, di sini setidaknya ada beberapa pemain yang hijrah ke tim baru dan ada beberapa pemain besar juga yang bisa dikatakan seperti itu, pemain bintang ataupun juga pemain berkualitas di tanah air di Liga di Indonesia Mas. Dimulai dari siapa ini Mas? Nah, kita mulai dulu dari ini Mas. Dari bursa transfer ini kan pemain lokal ya Mas ya. Kita mulai dulu dari Persebaya Mas. Ada siapa Mas kira-kira Persebaya itu Mas? Nah, dimulai dari Persebaya Surabaya nih Mas. Pada musim ini tim berjuluk Bajul Ijo ini mendatangkan satu pemain yang cukup tenar, yaitu adalah seorang penjaga gawang, yaitu adalah Satria Tama Mas. Satria Tama ini didatangkan oleh Persebaya Surabaya dari Madura United. Itu tertanggal pada 1 Maret 2021 dan itu sudah sudah teruji Mas. Sudah ditampilkan pada gelaran Piala Menpora 2021 kemarin, dan bersama Persebaya dirinya juga sudah mencatatkan 4 pertandingan, itu sudah teruji sebelum nantinya bisa ditampilkan di Liga 1 2021. Dan kedatangan dari Satria Tama ini juga tidak terlepas dengan hengkangnya Rifki Pukudompit ya Mas, yang hijrah ke PSM Makassar. Nah ini Mas, ini kan kalau hadirnya Satria Tama ke skuad Bajul Ijo kan berarti otomatis kan untuk kiper senior kan jatuh ke Satria Tama nih Mas. Padahal di situ ada kiper berpotensi juga nih, ada Hernando Ari. Nah itu mungkin untuk persaingannya gimana ini Mas? Apakah Aji Santoso nanti lebih menginginkan kiper senior sekelas Satria Tama atau mungkin ada peluang Hernando Ari untuk tampil nih Mas kira-kira? Nah, kalau bicara soal persaingan tentu tidak tanpa mengesampingkan Hernando Mas yang sebagai kiper timnas di bawah di junior. Nah, itu Mas, tapi tetap masih kalah Mas untuk pengalamannya dari seorang Satria Tama. Satria Tama juga merupakan seniornya Mas, yaitu di timnas Indonesia ya. Dan itu juga nanti mungkin untuk Satria Tama akan tetap menjadi pilihan utama dari pelatih Aji Santoso, sedangkan untuk Hernando itu akan tetap sebagai pelapis Mas. Apalagi kan Satria Tama nanti juga mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk berseragam timnas, dan itu menjadi waktu yang tepat bagi Hernando untuk tampil sebagai pemain starter gitu. Nah, benar Mas nih Mas. Nah, itu mungkin nanti jadi PR tersendiri dari Aji Santoso ya Mas ya, untuk meramu timnya, terutama untuk menentukan siapa kiper utama. Karena memang walaupun Satria Tama juga senior, tapi mungkin dari segi latihan dan sebagainya mungkin itu bisa jadi opsi tersendiri ya Mas bagi untuk Aji Santoso dalam menentukan siapa kiper utama nih. Nah, itu kita tadi udah menyinggung sedikit salah satu saga transfer nih Mas di bursa transfer lokal Liga 1 Indonesia 2021 dan 2022. Nah, sekarang kita masuk ke bursa saga transfer selanjutnya, ada siapa Mas Irfan kira-kira? Nah, ini dari Persebaya kita lempar Mas ke rival, yaitu Arema FC. Ini biar kita bandingkan biar agak sengit ya Mas. Nah, di Arema FC sebenarnya juga tidak banyak berbicara Mas, karena memang belum ada kejelasan dan seperti itu. Tapi bosnya baru loh Mas. Nah, karena itu Mas ada dampaknya yang ditimbulkan dari presiden baru dari Arema FC. Nah, itu membuat pergerakan transfer dari Arema FC menjadi hidup gitu kan. Sebelumnya kalau tidak ada juragan itu ya Mas, mungkin juga akan adem ayem Mas. Oke. Dan ini langsung menjadi pusat perhatian juga khususnya bagi para Aremania. Nah, sejauh ini pemain yang sudah didatangkan ke Arema FC khususnya pemain lokal adalah seorang Diego Michel Mas. Ini pemain back sayap kiri yang juga berpengalaman di sepak bola Indonesia dan juga berstatus sebagai pemain timnas ya. Sebelumnya kan didatangkan dari Borneo FC. Ini statusnya kan naturalisasi Mas ya. Statusnya kan naturalisasi pemain Indonesia ini. Memang pengalamannya nggak bisa dipungkiri lagi kalau Diego Michel itu, karena memang beberapa tahun silam itu dimulai tahun 2011. Nah, itu kan ketika
timnas Indonesia berlaga di AFF, ini Diego Michel itu tampil moncer mas. Sampai sekarang itu masih selalu jadi pilihan utama. Nah itu nanti bisa mengisi slot back kiri di Arema FC. Nah ini kalau ngomong-ngomong Arema FC tadi kan sebenarnya kan saga transfernya kan ya banyak nih mas. Nah ini kenapa kok belum mendatangkan pemain lokal lagi nih mas? Karena atau mungkin mau mengisi slot pemain asingnya yang belum terpenuhi atau gimana nih kira-kira mas? Nah sebenarnya kalau bicara Arema FC memang saat ini fokus ke pemain lokal mas. Banyak banget pemain lokal yang dimiliki oleh Arema FC, termasuk juga pemain-pemain senior seperti Dedi Santoso, juga ada Dedik Setiawan, dan juga ada ini mas seorang pemain juga Kusyedia Ridho, betul. Nah itu merupakan menjadi andalan baru lah di lini depan Arema FC, dan mungkin untuk pemain lokal dari Arema FC juga bisa dikatakan cukup mas. Berarti yang ini yang menjadi kebutuhan baru dari Arema FC adalah pemain asing, dan itu juga sudah kabarnya kan sudah dikonfirmasi oleh presiden dari Arema FC, katanya sudah cukup untuk seorang pemain lokalnya gitu. Oh gitu mas, berarti kalau stok pemain lokalnya sudah cukup berarti mas ya, ini dialihkan ke pemain asing dulu. Nah, dan katanya juga gitu. Dan kabarnya juga mau bangun mes ya mas ya, mes dan training ground ya untuk Arema. Ya kita doakan saja untuk sepak bola Arema FC dan juga bisa diikuti oleh klub-klub lainnya di Indonesia mas. Iya benar, kita beranjak nih mas, tadi kan udah di dua rival nih kan di Jawa Timur kan, Persebaya dan Arema FC. Nah, sekarang kita beranjak dulu nih mas, kita beranjak ke Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ada klub mana nih mas, dan siapa yang sudah didatangkan? Nah, kalau di Bali United ini juga ada pemain, sebenarnya bukan pemain baru banget ya mas, karena itu juga sudah dicoba dijajal di Piala Menpora. Itu adalah seorang Rizky Pelu, itu gelandang yang didatangkan dari sebelumnya dari mana mas? PSM Makassar. Dari PSM Makassar. Dan itu juga sudah bukan pemain sembarangan ya, seorang Rizky Pelu sudah banyak pengalaman di dunia sepak bola Indonesia dan juga berstatus juga sebagai pemain timnas gitu. Dan ini ngomong-ngomong Rizky Pelu ini unik mas, karena kan dia posisinya di tengah nih, bisa gelandang bertahan ataupun gelandang tengah. Tapi dia dalam beberapa uji coba terakhir itu moncer nih mas, cetak gol terus nih. Nah itu jadi catatan tersendiri nih. Selain dia katanya ya mas ya kan, dia diisukan sebagai Lord juga nih katanya. Nah ini tapi dibalik itu malah dia penampilannya bagus nih mas. Bersama Bali United ini mungkin udah menemukan performa terbaiknya, karena kan di PSM Makassar kan kemarin dia agak terhambat perkembangannya dalam skillnya. Tapi kalau di Bali United ini terasa banget nih mas, dan langsung terasa. Nah itu tadi ngomong-ngomong terkait Rizky Pelu ya mas di Bali United. Nah kira-kira ada pemain lainnya nggak mas dari Bali United yang baru didatangkan oleh manajemen Serdatu Tridatu atau anak asuh dari Stefano Cugura? Ada nggak mas? Ini kalau berbicara soal pemain masuk justru sangat masih minim mas. Yang banyak justru malah yang pemain keluar. Dan itu tapi bukan statusnya bukan dikeluarkan atau bukan ditembak, tapi seperti dipinjamkan ya mas. Dan paling banyak itu dipinjamkan ke tim 2 Liga 2 dari Liga Indonesia, yaitu adalah ke Persis Solo mas. Nah pemain tersebut yaitu adalah Arapenta Purba dan juga Irfan Jawari mas. Ini dipinjamkan ke Persis Solo dengan harapan bisa mendapatkan jam terbang lebih tinggi. Dan kemudian satu lagi Agus Nova itu kabarnya justru malah sudah dilepas permanen ya ke Persis Solo. Benar mas, karena memang gemuknya skuad Bali United ini sekarang itu Bali United terdapat 32 skuad mas, ya kan, itu masih di bawah Persib sama Borneo FC dan Persita Tangerang sih. Tapi kalau 32 skuad kan hampir dipastikan itu udah skuad utamanya, skuad intinya lah. Itu mungkin untuk pergerakan bursa transfer selanjutnya mungkin nggak terlalu banyak ya mas ya, kira-kira ya mas ya, karena udah 32 skuad nih. Betul. Nah kita langsung mas ke pemain atau ke bursa transfer big transfer ya di Liga 1, yaitu adalah dari Borneo FC. Nah ini Borneo FC memang bisa dikatakan paling aktif mas di bursa transfer kali ini. Bahkan sudah ada 3 pemain yang sudah didatangkan dengan status big transfer. Satu di antaranya adalah pemain Arema FC, Idul Siswanto, dan juga ada Paulus Sitanggang, dan ini yang paling baru mas, yaitu adalah Buas Salosa. Bagaimana mas untuk kondisi dari seorang Buas Salosa yang kabarnya juga mengalami konflik ya dengan klub lamanya, yaitu adalah Persipura Jayapura. Mas, nah ini ngomong-ngomong Borneo FC ini memang 3 pemain ini kan pemain berstatus timnas Indonesia semua nih mas.
Paulo Sitanggang juga di junior juga bagus bersama Evan Dimas dan Indra Safri pelatihnya. Sekaligus juga Hendro Siswanto banyak pengalaman di Arema FC dan juga Persipura, ikon Persipura Boaz Salosa itu dilepas ke Borneo FC. Nah, itu jadi tambahan modal yang sangat bagus banget nih buat anak asuh dari Mario Gomez. Nah, itu tadi tentang Borneo FC nih Mas. Itu 3 saga transfer aja ya Mas ya. Karena kan kebanyakan di pemain asing kemarin nih. Lanjut Mas. Nah, ada siapa lagi nih? Oke. Nah, ini tadi kan kita udah ngomongin nih saga transfer dari Borneo, Persebaya dan Arema. Nah, kita beranjak ke yang paling terakhir nih Mas. Nah, yang paling terakhir ini memang nggak ada yang menduga sebelumnya. Ada siapa Mas Elvan? Siapa Mas? Langsung aja Mas. Oh langsung, oh ya. Oke. Ini memang di luar dugaan nih, ya kan. Salah satu pemain andalan yang diharapkan untuk berkiprah lama dan panjang itu malah hengkang ke klub rival. Ada Mark Lok. Siapa? Ada Mark Lok. Oh Mark Lok. Nah, okay. Mark Lok kan pindah dari Persija Jakarta ke Persib Bandung. Nah itu kan memang tidak terduga sama sekali sebelumnya. Nah itu menurut Mas Evan gimana itu? Nah ini juga merupakan fenomena yang agak langka ya Mas, dari Persib Bandung, pemain inti dan juga menjadi idaman baru dari para supporter dari Persija yaitu The Jackmania, justru malah menyeberang ke klub rival yaitu ke Persib Bandung pada musim ini, dan itu juga menjadi cukup mengejutkan memang seperti yang dikatakan tadi, karena memang kontrak dari Mark Lok di Persija Jakarta juga terbilang cukup lama ya, sampai 3 tahun setelah didatangkan dari PSM Makassar, tapi justru sebelum kontrak transfernya habis sudah berpindah klub, dan tidak tanggung-tanggung klub yang dipilih Mark Lok juga cukup membuat memancing emosi ya Mas dari para pendukung dari Persija Jakarta sendiri. Nah, benar Mas. Nah, itu tadi mungkin terkait saga transfer nih Mas ya, yang bisa kita bahas pada episode Football Time pada kali ini. Mungkin kita besok akan bahas lebih dalam lagi tentang saga transfer selanjutnya Mas. Oke? Kita cukupkan ya Mas ya. Kita cukupkan episode Football Time pada sore hari ini. Kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.